Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih makanan-makanan yang harus kita cerna yang baik buat tubuh kita. Kita tahu bahwa ada 4 sehat dan 5 sempurna. Bagian pertama dari 4 sehat adalah tentunya makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Ini berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita. Karbohidrat contohnya bisa dari jagung, roti, kentang, ubi maupun nasi yang membuat kita kenyang. Dan yang kedua adalah sayur-sayuran. Sayuran di sini misalnya wortel, tomat, timun, kacang, buncis, kangkung maupun bayam itu mengandung banyak mineral dan serat. Fungsinya sebagai apa? Sebagai sumber zat pengatur pada tubuh. Yang ketiga adalah lauk pauk. Lauk pauk bisa telur, tempe, daging ikan, daging ayam maupun daging sapi mengandung banyak protein sehingga bisa digunakan sebagai sumber zat pembangun pada tubuh. Jadi mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh itu adalah fungsi dari protein. Dan yang keempat adalah buah-buahan, mengandung banyak mineral dan serat sebagai sumber zat pengatur pada tubuh. Jadi baik sayur maupun buah itu sama-sama mengandung serat dan mineral. Nah, ini baru 4 sehat. Dikatakan sempurna jika ditambahkan apa? Jika ditambahkan dengan susu, karena susu mengandung vitamin dan mineral sebagai pelengkap untuk membuat tubuh kita semakin kuat dan sehat. Jadi jangan makan sembarangan, makanlah yang 4 sehat dan 5 sempurna. Lalu porsinya seperti apa? Porsinya seperti ini, piramida makanan. Apa yang kita masukkan dalam tubuh kita yang paling banyak tentunya adalah air putih. Berapa yang paling sehat? Tergantung kebutuhan kita, tapi rata-rata adalah 8 gelas per hari. Nah, porsi yang kedua yang lebih banyak lagi adalah karbohidrat ini tadi. Kemudian ada sayur, buah, jadi intinya yang mengandung serat dan mineral. Selanjutnya ada protein. Protein boleh dari daging maupun dari susu juga mengandung protein. Ikan juga tinggi protein. Nah, boleh nggak sih makan camilan-camilan? Masih boleh, tetapi camilan yang sehat. Jangan yang banyak lemak, manis itu. Jadi pilih camilan-camilan yang sehat, yang tinggi akan vitamin maupun suplemen. Sehingga semakin menyehatkan tubuh kita. Nah, kita tahu kalau kita makan otomatis kita kunyah dari di mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian dia masuk ke dalam lambung, dicerna di dalam lambung, masuk ke dalam usus halus, kemudian ke usus besar dan dikeluarkan. Apa saja hal-hal yang terjadi pada organ-organ pencernaan kita? Seperti ini. Yang pertama di mulut tadi. Di mulut itu terjadi pencernaan mekanik. Dikatakan mekanik karena dia itu mengubah ukuran. Jadi makanan yang berukuran besar menjadi makanan yang lebih halus atau pasta begitu. Itu namanya pencernaan mekanik. Oleh siapa? Oleh gigi. Dan ada pencernaan kimiawi. Kimiawi ini jika dia menggunakan enzim. Enzim pada mulut kita yaitu enzim petealin atau maltase yang terkandung pada ludah. Ini misalnya terbukti dari kalau kita mengunyah karbohidrat, misalnya nasi, kita kunyah lama-lama dia akan menjadi manis. Karena adanya reaksi antara enzim petealin dengan karbohidrat. Selanjutnya, setelah dari mulut, makanan otomatis akan kita telan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu terjadi dorongan bolus-bolus makanan tadi. Jadi, makanan yang sudah kita kunyah menuju ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung ini jadi lambung. Ini kalau di sini digambar itu bagian kanan, tapi sesungguhnya kalau di bagian organ tubuh kita bagian kiri. Jadi gambar itu kan selalu pencerminan. Jadi terbalik. Kalau sebelah kiri rongga perut kita ada lambung, sebelah kanan ada hati. Jadi yang berwarna merah ini adalah hati. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik. Ini hati-hati menghaluskan makanan dengan gerakan otot-otot lambung. Pencernaan kimiawi dengan getah lambung. Jadi ada
pencernaan mekanik maupun kimiawi. Untuk yang kimiawi itu yang pertama yang digunakan adalah HCl atau asam lambung. Fungsinya untuk apa? Untuk membunuh bakteri. Yang kedua ada renin. Renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Dan yang ketiga ada pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi beda. Nanti kalau protein susu itu yang mencerna adalah renin, tapi kalau protein dari misalnya kacang-kacangan, daging, itu yang mencerna adalah pepsin untuk diubah menjadi pepton. Nah, di sini selanjutnya setelah dicerna di dalam lambung ini, maka dia akan masuk ke dalam usus halus. Ini yang tengah ini namanya usus halus. Di dalam usus halus, pencernaan kimiawi dengan enzim dalam getah usus. Nah, enzim-enzim ini dihasilkan oleh pankreas. Misalnya saja maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Jadi tadi karbohidrat yang ada di dalam mulut tadi masuk di dalam lambung, kemudian baru dicerna kembali di dalam usus halus oleh siapa? Oleh maltase untuk diubah menjadi glukosa sehingga bisa diserap oleh dinding-dinding usus kita. Yang kedua ada tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi ini tadi protein dari daging maupun kacang-kacangan yang sudah menjadi pepton oleh lambung sudah diubah menjadi pepton dicerna kembali oleh usus halus kita dengan bantuan enzim tripsin menjadi asam amino sehingga bisa diserap oleh dinding-dinding usus. Nah, yang ketiga ada lipase, merubah lemak menjadi asam lemak. Di sini makanya kenapa lemak itu susah dicerna, karena dia baru dicerna setelah di usus halus. Makanya saat puasa kita disarankan mengkonsumsi makanan yang manis, karena sejak dari mulut dia sudah mulai dicerna. Jadi jangan buru-buru makan yang berlemak, karena dia itu baru dicerna setelah sampai di usus halus. Nah, setelah dia itu di usus halus diserap, otomatis ada zat-zat yang tidak digunakan. Nah, ya zat-zat yang tidak digunakan itu akan dikeluarkan lewat usus besar. Jadi yang melingkari dari usus halus ini namanya adalah usus besar. Apa yang terjadi di dalam usus besar adalah pembusukan dan penyerapan air. Jadi di sini terdapat bakteri-bakteri pembusuk dan juga menyerap air. Semakin lama tidak dikeluarkan, maka airnya akan semakin banyak yang diserap dan itu otomatis bersifat racun atau kurang baik untuk kesehatan kita. Setelah dibusukkan dan airnya sudah cukup yang diserap, maka dia akan dikeluarkan melalui rektum dan anus, yaitu menyimpan sementara dan mengeluarkan feses. Nah, selanjutnya bisakah ini terjadi gangguan pada sistem pencernaan kita? Tentu saja bisa. Kita mulai dari mulut. Di mulut biasanya terjadi sariawan. Penyebabnya apa sih? Misalnya sistem kekebalan tubuh yang lemah, alergi pada makanan, virus ataupun bakteri, cedera pada mulut karena tergigit, kekurangan vitamin B12, asam folat dan zinc, maupun penggunaan obat tertentu. Ciri-cirinya apa? Cirinya misalnya ada area putih atau kekuningan di kelilingi lingkaran kemerahan di bagian dalam pipi atau bibir. Terus kalau pada anak-anak itu suka biasanya dia rewel, susah untuk makan karena kan untuk makan pasti sakit. Tapi tidak diikuti dengan demam. Nah, bisakah sariawan ini bisa dicegah? Tentu saja bisa. Misalnya dia itu jangan memberikan makanan panas, jadi kita itu jangan makan yang panas, tunggu dingin. Jangan suka makan makanan yang terlalu pedas gitu, ataupun saat sariawan hindari dulu makanan yang asam karena akan semakin menyakitkan. Pilih makanan-makanan yang lebih lembut. Terus untuk membantu menelan kita bisa menggunakan sedotan ataupun sariawannya bisa dikompres dengan es batu. Jika disertai demam, sampai demam ataupun pokoknya mengganggu aktivitas, bisa ke dokter. Nah, selanjutnya kan tadi setelah dari mulut masuk ke kerongkongan dan kemudian ke
lambung. Ini biasanya masalah yang sering terjadi pada lambung adalah sakit MAH. Jadi sakit MAH itu karena kelebihan asam lambung. Asam lambung tadi adalah HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Jadi jika tidak ada makanan yang dicerna, maka dia akan menyakiti dari dinding-dinding lambung sehingga perut kita akan menjadi perih. Makanya kita bisa menghindarinya dengan pola makan teratur, memilih jenis makanan yang sehat dan berserat, tidak meminum alkohol dan merokok, maupun mengurangi kafein. Kafein ini biasanya terdapat pada kopi, karena kopi itu dapat memicu dihasilkannya asam lambung. Nah, ini adalah penyebab, misalnya terlambat makan yang seperti saya sebutkan tadi, kan fungsinya untuk membunuh bibit penyakit pada makanan. Jika tidak ada makanan, otomatis yang akan terserang adalah dinding lambung dan akan menjadi perih. Mengkonsumsi makanan pedas dan berminyak itu juga tidak baik untuk kesehatan lambung. Lupa sarapan, ini berarti kan terlambat makan. Mengkonsumsi kopi karena dia mengandung kafein ini tadi, dan daya tahan tubuh yang kurang baik. Jadi kita itu harus selalu menjaga daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya, jika usus kita yang diserang, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah diare, karena gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Kenapa sih bisa terjadi diare? Karena adanya infeksi bakteri ataupun zat beracun yang masuk ke dalam tubuh kita, salah makan maupun lingkungan kotor. Jadi pastikan sebelum makan adalah cuci tangan. Misal makanannya tidak dimasak seperti buah-buahan, maka cuci makanan tersebut sebelum dimakan. Saat terjadi diare, maka harus banyak-banyak istirahat dan jangan lupa minum air putih yang banyak, karena kan penyerapan air dalam tubuh itu terganggu, sehingga biar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan, maka harus cukup minum air putih. Nah, kebalikan dari diare ini adalah konstipasi atau sembelit. Terjadi karena usus menyerap air berlebihan sehingga sisa makanan menjadi keras. Kenapa bisa terjadi? Karena kurang minum, kurang makanan yang mengandung serat, stres, dan tidak membiasakan diri untuk BAB setiap hari. Jadi tadi kan namanya aja di usus besar itu kan dibusukkan. Jadi jangan biarkan hal-hal busuk disimpan terlalu lama, harus segera dikeluarkan setiap hari. Banyak-banyak minum air putih dan juga makanan berserat yang terkandung dalam buah maupun sayur, sehingga dia itu lebih mudah untuk dikeluarkan. Dan olahraga yang rutin. Di sini makan makanan yang berserat tinggi, banyak minum. Olahraga rutin membantu pergerakan dari usus-usus kita sehingga zat-zat makanan itu dicerna dengan lebih baik. Selanjutnya adalah ini masih di dalam usus, yaitu usus buntu. Jadi salah satu organ kita itu namanya di sini bagian ujung dari salah satu ujung dari usus besar itu ada usus buntu. Jadi di sini jika ini usus buntunya meradang, jadi usus buntu ini salah satu bagian organ, tapi jika dia itu meradang maka akan terjadi apendiksitis. Penyebabnya apa? Pola makan yang rendah serat, tinggi gula dan terlalu berlemak, kurang mengkonsumsi air putih. Jadi ini tadi yang seharusnya dikeluarkan, ada yang mengendap tertinggal di dalam usus sehingga dia nggak bisa keluar. Terus akhirnya terjadi infeksi dan meradang. Ada bisa juga terjadi disebut usus buntu jika dia itu terjadi penyumbatan di usus buntu maupun sampai tadinya adanya infeksi bakteri. Cirinya apa? Cirinya misalnya mual, biasanya disertai demam, muntah, dan nyeri di sisi kanan perut bagian bawah. Ya, saya ulang bahwa di sisi kanan perut bagian bawah. Berarti biasanya itu yang terserang adalah usus buntu. Dia bisa tersumbat maupun dia bisa terinfeksi oleh bakteri. Jadi ada dua jenis penyakit yang mungkin terjadi di organ usus buntu kita.
Terus bagaimana cara mencegahnya? Kita bisa mengkonsumsi makanan tinggi serat sehingga kita itu bisa BAB setiap hari, mengurangi makanan yang kaya gula dan lemak, menghindari makanan pedas. Jadi ini bukan biji cabenya yang nyelip di sini, tapi dia itu pedas itu otomatis mengganggu sistem pencernaan kita. Memperbanyak minum air putih dan rutin buang air besar setiap hari sehingga tidak terjadi penyumbatan maupun infeksi bakteri yang menyebabkan dia meradang. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.